Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridha ilayat al-wadiyan wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa hibadil kiram wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikati wal muqarrabin wal jami' tabi'in wal jalama illah wal awliya ilahina makanu wa ila jamil mufassirin usul syekh Tabari wa Syamsul Qadir Jilani fa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Syukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi wa Syekh Tahir bin Ashur wa Syekh Hamka wa Syekh Mutawalli Asy'ari wa Syekh Tantawi wa Syekh Bazuali wa Syekh Muhammad Al-Yashabudi wa Syekh Rusyam wa khususan Kiai Bisri Mustafa Rembang wa ila jami masyayikhina wa masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat kaliatus sedasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna ana ta ora padha ngenteni sapa isi kaum illa ayyatiya kejaba yen to nekani hum ing kaum sapa sing nekani Allahu Allah nekani fi zulalin ing dalam pira-pira iup-iupan minal ghamami saking mendung wal malaikatu lan nekaaken siksa sapa malaikat wa qudiyalan den putusaken apa alamru perkara wa ilallahi lan marang Allah turja'u bakal den balekaken apa al umuru pira-pira perkara. Kita syarahipun mulai 208 nggih 209 210 walikane. Ing zaman Kanjeng Nabi ana sebagian wong Yahudi kang mlebu Islam nanging dheweke isih ngegungaken dina Sabtu lan isih ora kersa dahar daging unta lan ngunjuk puan unta.
Nuli ayat iki tumurun kang sira-sirane sira kabeh supaya mlebu Islam kabehan, miderek kabehane syariat Islam. Aja padha anut tindakan seton. Jalaran setan iku satru sira kabeh kang nyata. Lamun sakwise sira kabeh padha tampa keterangan-keterangan kang terang, ing kono sira kabeh isih padha nyeleweng, ngerti ya? Allah Ta'ala iku zat kang kuwasa nyiksa tur wicaksana. Wong kang mlebu Islam nanging isih durung kabehan iku apa ngenteni tumurune siksane Allah Ta'ala? Pun. Kita was. Hal yang zuruna. Kalau maknani sesuai dengan apa yang tertulis tenggoni terjemah Depak, nggih. Dimaknani hal yang zuruna tiada yang mereka nantikan di hari kiamat illa ayyatiyahum wahu, melainkan datangnya siksa Allah fi zulalin minal ghamami, dalam naungan awan, wal malaikatu, dan malaikat, wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Untuk memahami ayat niki, memang kemarin itu harusnya 3 ayat sesuai dengan nopo ingkang disyarakan kali Mbak Bisri, langsung 3 ayat. Tapi nggih waktunya mboten nutut. Jadi untuk memahami ayat 210 niki terlebih dahulu kita harus mengingat materi pertemuan yang kemarin. Di pertemuan yang kemarin 208 kita membahas 2 ayat 208 209. Di ayat 208 itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Walaupun kalau kita perhatikan redaksi ayat 208 niku menggunakan redaksi ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Tapi khitab ayat itu tidak terkhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani mengatakan, Imam Asy-Syaukani dawuh khitab ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Sing dimaksud orang-orang kafir itu ada orang-orang ahli kitab, termasuk juga orang-orang munafik. Jadi gak hanya orang Islam, gak hanya orang yang beriman saja. Wong-wong sing ahli kitab mlebu Islam. Soalnya wong-wong sing ahli kitab itu dia juga dikaruniai kitab, dhe'en duwe Taurat, dhe'en duwe Injil. Sementara orang-orang munafik itu mereka di dalam lisannya itu dia mengaku beriman. Maka dari itu perintah ayat ini 208 itu juga ditujukan kepada orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik. Masuklah udkhulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam, kafah secara keseluruhan. Lah, asilmi, fisilmi tentang ayat ini, asilmi itu kemarin sampeyan kula terangno. Ulama beda pendapat, ada yang bermakna Islam, jadi masuk agama Islam. Tapi ada pendapat yang lain yang itu relevan dengan orang semuanya, artinya terhadap kita-kita yang hidup di zaman sekarang. Asil minangane ayat ini dimaknani taat. Jadi awakmu taat kabeh secara menyeluruh, taat. Yang mana itu sangat relevan dengan zaman sekarang. Banyak di antara kita yang menjalankan Islam secara prasmanan. Artinya sing cocok dijuguk, sing gak cocok gak dijuguk. Lah, setelah perintah itu, setelah Allah memerintahkan tenggane ayat 208, baru Allah memberikan ancaman tenggane ayat 209. Dengan tinggali ayat 209, fa in jalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Lek ono sing melenceng, lek ono sing kepleset dari istiqomah setelah datangnya bayyinat, bukti-bukti yang jelas. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Allah juga Maha Bijaksana. Makanya niku tenggone ayat ini, nggih, teng ayat 210 ini Allah menambah ancaman itu. Ini wis diperingatkan fa'lamu annallaha azizun hakim. Lek awakmu kepleset utawa melenceng teko istiqomah, jalan istiqomah, padahal buktinya sudah nyata. Yo ngerti yo lek Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu tenggone ayat ini Allah memberikan ancaman selanjutnya.
Tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya siksa Allah dalam naungan awan dan malaikat. Tenggone tafsir Al-Maraghī, Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghī niku mengatakan hahiyazi qad qamatil hujjah. Lihatlah, sesungguhnya hujjah-hujjah itu telah ada. Wadallat al-barahinu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti-bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad itu sudah sangat jelas. Insyaallah kalau terangkan. Fal yang taziru al-mukadzibuna illa ayatihum wa hu bima wa'adahum bihi minas sa'ati wal azabi fi zulalin minal ghamami inda kharabil alam. Bukti-bukti wis jelas. Bukti-bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad wis jelas. Kok awakmu kok gak gelem iman? Apa awakmu ngenteni datangnya siksa teko Gusti Allah? Apa awakmu ngenteni datangnya azab? Apa awakmu ngenteni datangnya azab yang berupa naungan mega, naungan awan ketika hari kiamat datang. Wa ta'ti al malaikatu wa tunfidu ma qadahu yauma izin. Apa awakmu yang ngenteni malaikat untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Al-bayyinat, sekali lagi, bukti sebagaimana yang dimaksud tenggone ayat 209. Niku ini sampun kula terangno, yo di dalam kitab-kitab mereka, kitab suci mereka, tenggone kitab Taurat, kitab Injil itu dijelaskan bahwasanya sudah nanti di akhir zaman, dijelaskan di kitab mereka, nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pun tenggone kitabnya ada. Makanya orang-orang pendeta-pendetanya Yahudi dalam hal kemarin Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya itu ketika itu dereng ketemu Kanjeng Nabi tasik jauh, itu sudah tahu kalau yang datang itu bukan orang sembarangan. Setelah berkomunikasi, dia yakin kalau ini Nabi. Pendeta itu tahu kalau yang datang itu Nabi. Lah, tenggone ayat itu, al-bayyinat itu, di samping bermakna tentang kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad, itu juga bermakna Al-Quran. Al-Quran, bagaimanapun juga, itu adalah bukti nyata tentang kebenaran Islam. Itu tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat. Bukti nyata tentang kebenaran Islam gini ke Al-Quran. Kenapa? Quran itu menjadi bukti yang sangat jelas sebab Allah sampun nantang semua orang untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan tantangan itu berlaku sampai akhir zaman. Dari Al-Quran itu diturunkan sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman, tidak akan ada seorang pun yang mampu membuat satu surat seperti Al-Quran. Yen, tentang surah Al-Baqarah ayat 23, nemen suwene, petang tahun kepungkur. Tang mriku Gusti Allah dawuh wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Lek awakmu jik ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang sepadan dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika memang kamu benar-benar orang yang benar. Tantangan itu berlaku sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Zaman sampun modern seperti ini lompatan teknologi itu luar biasa. Kita gelem mengamati lompatan teknologi itu sangat luar biasa. 10 tahun yang lalu HP kita itu masih apa? HP kita paling poliponik. 15 tahun yang lalu napa cek nemen tambahan paling SMS-an kabeh 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah ada ChatGPT, sudah ada Google Gemini, sudah ada DeepSeek, Grok dan yang lain sebagainya.
sehingga kita bisa berkomunikasi dengan AI dan saat ini dengan adanya teknologi seperti itu kita itu tidak bisa membedakan video ini asli atau editan. Wah, tasan iki video-video iki kok asli tak AI ya iki ya. Saking canggihnya teknologi kita itu sudah tidak bisa membedakan lagi video yang kita tonton itu AI apa asli. Kalau ngomong kayak ngeten, itu dirubah dengan AI, dengan bahasa apa saja yang dikehendaki oleh AI itu bisa. Gerak bibirnya sama. Niku sakniki mboten saged. Maksud kula napa kula bercerita seperti itu? Walaupun teknologi sudah berkembang sedemikian pesat, teknologi lompatan teknologi yang begitu luar biasa dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu. ChatGPT, Google Gemini, ataupun apapun bentuk AI zaman sekarang dan sampai zaman nanti itu tidak akan bisa mampu membuat satu surat seperti Al-Quran. Ini pun dibuktikan. Jadi kan coba ChatGPT, buatkan saya surat seperti Al-Quran, lah gak iso. Itu tantangan itu sudah dideklarasikan oleh Allah ketika ayat itu turun, surah Al-Baqarah ayat 20, itu berlaku sampai akhir zaman dan nyatanya sampai saat ini dan sampai nanti itu tidak akan bisa, tidak ada satupun yang akan bisa menjawab tantangan itu. Makanya bukti-bukti wis jelas, kok awakmu kok gak gelem iman, apa ngenteni siksa? Maksudnya ayat itu seperti itu. Bukti ini wis jelas. Apa awakmu tetap gak gelem iman? Apa awakmu ngenteni siksane Gusti Allah mudhun? Maksud dari ayat 210 itu seperti itu. Pun kita lanjut ke tafsirnya. Ayat ini dimulai dengan lafaz hal. Hal ini merupakan huruf istifham. Banyak tafsir itu dikatakan jumhur mufassir mengatakan hal ini huruf hal ini berfungsi sebagai istifham ingkari taubihi. Istifham ingkari taubihi itu adalah pertanyaan yang mengingkari yang bersifat mencela. Nah, lafaz yang dimulai dengan hal, huruf yang dimulai dengan ayat yang dimulai dengan hal, yang mana hal itu berupa istifham ingkari taubihi, itu sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Mungkin pun nanti kalau contoh mbiyen kirangan teng wis pokok sudah sangat lama, tidak pokok pun nanti kalau terangno. Istifham ingkari taubihi itu sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan itu yang tidak membutuhkan jawaban. Kalau contohnya kok misalnya ono wong hobine mendem, hobine judi misalnya. Hobine seperti itu sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin sampai puluhan tahun. Terus mari ngono koncone menasehati, opo awakmu koyok ngene iku bakal terus-terusan sampai meneh sampai tuwek koyok ngene. Wong sing takon kaya ngono itu tidak membutuhkan jawaban yang ditanyai. Wong sing takon kaya ngono iku ingkar yang bersifat mencela. Apa kamu kaya ngene sampai terus-terusan kaya ngene, sampai tuwek apa kon pancet kaya ngene ae. Makane niku hal dengan lafaz ini bermakna istifham ingkari taubihi. Apakah kamu yang duruna? Teng mriki nggih, yang duruna. Gini sih, saderenge kalau menjawab membahas yang zuruna, pendapat yang kedua mengatakan hal itu bermakna manafi, bermakna tidak. Makanya nggih ono toh ora. Nggih, makanya memang hal tenggone tafsir Al-Ibris ono toh ora. Jadi hal ini bermakna lanafi. Tenggone terjemah bahasa Indonesianya tiada yang mereka nanti-nantikan. Jadi ada yang mengatakan istifham ingkari taubihi, ada yang mengatakan bermakna manafi, tidakkah pun. Yang zuruna tengene ayat ini dimaknani ngenteni.
Hampir di semua tafsir, yang zuruna ayang taziruna, yang taziruna intadoro. Maknane niku ngenteni. Jadi sing dimaksud yang zuruna tenggone ayat ini ayang taziruna. Jadi lek dimaknani hal yang zuruna, apakah kamu tidak menunggu? Apakah kamu tidak menunggu? Utawa lek dimaknani manafi, tidakkah kamu menunggu? Hal yang zuruna, tiadakah yang mereka nantikan? Apa yang mereka nantikan? Illa ayyatiyahumu wahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu. Lek kita terjemah ayat ini secara harfiah, jenengan. Lek kita terjemah ayat ini secara harfiah, keterlek. Illa kecuali ayyatiyahum datang hum kepada kaum, kepada mereka, sapa Allahu Allah fi zulalin minal ghamami, dalam naungan awan, wal malaikatu dan malaikat. Jenengan angen-angen lek secara harfiah, melainkan datangnya Allah kepada kaum dalam naungan awan dan malaikat. Makanya niku nggih tanggone tafsir Al-Qurtubi niku dikatakan waqala Ibnu Abbas fi riwayati Abi Sholeh. Ibnu Abbas dawuh nggih dalam riwayatnya Abu Sholeh, hadza minal maktumi alladzi la yufassir. Ini adalah rahasia yang tidak bisa ditafsirkan. Illa ayyatiyahum wa hu fi dzulal minal ghamami wal malaikatu, melainkan datangnya Allah kepada kaum dalam naungan awan. Makanya Ibnu Abbas itu berkata, riwayatnya Abi Sholeh, ini ada rahasia yang tidak bisa ditafsirkan. Wa qad sakata ba'dhum an ta'wiliha. Sebagian ulama itu diam, tidak menakwili ayat ini, tidak menafsiri ayat ini. Wa ta'awwalaha ba'dhum kama zakarana. Tapi sebagian ulama yang lain itu menafsiri ayat ini, menakwili ayat ini. Sebab lek ditepak nai letterlek, Pak. Kalau di mana nih secara harfiah, itu Allah itu datang, datang di bawah naungan awan. Niku ayo bahaya. Niku bahaya kalau dimaknani secara letterlek, bahaya. Makanya sebagian ulama itu tidak berani menafsiri ayat ini. Iki perkara rahasia, gak ono sing wani tidak berani menafsiri. Tapi sebagian yang lain, sebagian ulama yang lain itu menafsiri ayat ini, menakwili ayat ini. Nopo takwilani, nopo maksude? Dan mriki dikatakan menurut pendapat Qatadah, sing dimaksud malaikat datang dengan naungan awan, yakni ta'tiyahum liqabdi arwahim. Malaikat datang mencabut nyawa mereka. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan wa yuqalu yaumal qiyamah wa huwa azhar. Ada yang mengatakan maksudnya ayat ini yaitu datangnya hari kiamat. Ini pendapat yang jelas. Wa qala Abu Aliyah war Rabi ta'tiyahul malaikatu fi dzulali minal ghamami. Malaikat meni teko di bawah naungan awan, terus wayatiyahum wa hu fi masya. Terus Allah ya datang, terserah kehendaknya seperti apa. Ditakwili seperti itu. Fi masya. Ada yang mengatakan bima wa'adahu minal hisabi wal azabi fi zulalin. Ada yang mengatakan maksudnya Allah datang, Allah datang kepada mereka di bawah naungan awan itu beserta malaikat, itu adalah hisab dan azab. Hisab dan azab. Apapun pendapatnya, sing paling enak, sing paling selamat, itu mengikuti pendapat ulama-ulama salaf. Teng tafsir Al-Munir, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu dikatakan wa qala ahli salafi al-ityanu fi zulalin minal ghamami kal maji'i fi ayatin ukhra. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno itu berpendapat datang di dalam sebuah naungan awan itu seperti pada ayat-ayat yang lain.
mimma wasafa bihillahu ta'ala nafsahu min ghairi tahrifin. Itu memang disifatkan oleh Allah terhadap zat dirinya sendiri tanpa tahrif. Wis gak usah ditahrif, gak usah diselewengno maknane. Wala ta'tilin, tidak perlu ditolak. Gak usah dibelokno maknane, gak usah ditolak. Wala takyifin, tidak perlu ditanyakan bagaimana caranya. Ya wis gak, wis ya apa carane? Ya sembuh. Wis gak ro. Wis sembuh ya apa maksudnya Allah turun di bawah naungan awan, wis wala takyifin. Jangan ditanyakan bagaimana caranya. Wala tamsilin, dan jangan diserupakan dengan yang lain. Wala tamsilin, dan tanpa menyerupakannya. Sebab nopo? Sebab ada beberapa kelompok dari kalangan Islam itu yang memang menafsiri ayat ini dengan seolah-olah memang Allah itu turun beneran. Itu bahaya. Tenggone tafsir Al-Kabir, niki wangel tafsir niku. Karangane Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib. Itu menerangkan hal ini itu sangat panjang sekali. Maksudnya menerangkan hal ini masalah Allah turun illa ayyatiyahum wahu, masalah illa an ayyatiyahum wahu fi dzulali minal ghamami wal malaika itu diterangkan secara panjang lebar oleh Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi sampai 8 poin. Dan dari 8 poin itu enten poin A, poin B, poin C, sangat panjang sekali. Sing jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi niku dawuh ajma'a al-mu'tabiruna minal uqala'i ala annahu subhanahu wa ta'ala munazzahun anil maji'i wa zahabi. Yang jelas ulama-ulama pemikir-pemikir yang diakui oleh kalangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai akal, itu sepakat bahwasanya Allah itu disucikan dari sifat datang dan pergi. Sebab Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mengkonter pendapatnya Mu'tazilah, mengkonter pendapatnya paham-paham yang paham-paham tersebut mujassimah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, lalu Allah itu datang dan pergi. Padahal gak ngono, itu diperangi habis-habisan oleh orang-orang ahli sunnah. Wis gak usah ditakokno carane ya apa, gak usah dibayangno seperti apa. Ya sing paling selamat, yes Allah dawuh ngono, ya wis kaya ngono. Wis tanpa perlu kita bertanya bagaimana caranya. Ini untuk mengkonter golongan-golongan tertentu yang berpahamkan mujassimah. Pun. Kita balik teng keterangan. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkaranya. Ini nggih adalah kalimat yang paling menakutkan nanggone ayat niki. Wa qudiyal amru, dan diputuskan perkaranya. Napa maksudnya diputuskan perkaranya? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qudiyal amru ay waqa'a al-jazaa'u wa uziba ahlul isyani. Waqa'a al-jazaa'u, tibalah pembalasan, wa uziba ahlul isyani, dan diadablah orang-orang yang ahli maksiat. Dengan kata lain, lek wis wa qudiyal amru, sudah selesai sudah. Tidak ada banding, tidak ada penangguhan. Bayangkan dengan keputusan di dunia. Keputusan di dunia itu masih bisa banding, masih bisa penangguhan, masih bisa klarifikasi. Dengan tingali pejabat-pejabat yang terkena skandal, itu dia masih bisa klarifikasi. Sebenarnya saya tidak begini kok, ini hanya seperti ini. Itu masih bisa klarifikasi. Masih ada waktu untuk berubah. Banyak pejabat mari korupsi di penjara, marno nyalokno dadi maneh. Itu ya pusing milih wonge ya apa pancen orangnya memang berubah, tapi ketika di dunia, itu seseorang itu masih bisa berubah walaupun telah berbuat jahat. Berbuat korupsi sekalipun, pejabat yang berbuat korupsi sekalipun itu masih bisa berubah
lek milih maneh, lek wis bebas iso dipilih maneh. Iku lek nang dunya. Lek nang gone akhirat wa qudiyal amru. Diputuskanlah perkaranya. Ayat terakhir wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Maksudnya apa? Segala perkara. Baik, memiliki dikatakan wal umuru kulluha raji'atun ilallahi qablu wa ba'du. Segala perkara itu dikembalikan kepada Allah, baik sebelum kiamat atau sesudah kiamat. Wis kabeh perkara kabeh dibalekno nang ngene Gusti Allah. Lah, wa innama nabbahu bi dzikri zalika fi yaumil qiyamati ala zawali ma kana minha ilal muluki fid dunya. Lah ayat ini ditekankan, dibahas maneh, disebut di hari kiamat. Sebab nopo? Untuk menunjukkan tidak adanya lagi urusan yang kembali kepada kekuasaan di dunia. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai kekuasaan di dunia, niku lek wis kiamat gak ono bedane antara seorang raja, gak ono bedane antara seorang presiden dengan misalkan orang gelandangan sekalipun. Orang gelandangan sekalipun tidak ada bedanya gubernur dengan tukang bakso. Wis napa mawon, semua profesi itu tidak ada bedanya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hari pembalasan itu akan tiba, dan orang-orang yang ahli maksiat akan diazab. Mangkane niku lek wis kaya ngono, semua orang pada susah. Teng tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan bagaimana gambaran tentang kondisi kondisi manusia semuanya ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ada sebuah hadis yang sangat panjang. Hadisnya sahih. Insya Allah sampun masyhur sedaya. Artinya kalau kali panjenengan sampun semerap hadis niki, paling enggak wis tahu krungu hadis ini, cuman mungkin gak tahu ero nanggone Bukhari juz piro ngoten pasti gak ero. Hadisnya sahih. Hadis ini menceritakan tentang syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat agung ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat terkenal. Tenggone sahih Bukhari, juz 3 hadis nomor 4712. Hadisnya sangat panjang, riwayat saking Abu Hurairah. Kanjeng Nabi niku matur, ana sayyidun nas yaumal qiyamati. Aku iki bendorone menungso, aku iki tuannya, sayyidnya manusia besok ketika hari kiamat. Kula mboten kula waca kabeh hadise karena terlalu panjang. Pokok meneh diceritakan tenggone mriki sampun masyhur sekali saja nih, tapi ini sebagai pengingat. Lek wis kaya ngono, kejadian lek wis kaya ngono artinya waqa'a al-jazaa'u wa azifa ahlul isyani. Kita semua itu akan dimintai pembalasan, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini yang ahli maksiat ini akan diazab. Pasti susah. Harapan satu-satunya pada saat itu adalah syafaat Kanjeng Nabi. Dan itu sudah didhawuhna kali Kanjeng Nabi meneh ketika hari kiamat. Ketika semua orang dikumpulkan nang padang mahsyar, itu orang manusia itu fayaqulu annasu ala tarona ma qad balahukum alla tanzuruna may yasfa'u lakum ila rabbikum. Apa gak ndelok di antara kita semua keadaannya seperti ini? Terus jalur pertolongan nang sapa? Itu kan hadis itu kan sangat masyhur. Insyaallah wis tau krungu lah. Akhirnya nopo? Akhirnya mereka semua fayaqula ba'dun nas li ba'di alaikum bi adam. Ono sebagian menungso ngomong nang sebagian yang lain, ayo njaluk tolong nang Nabi Adam. Akhirnya moro kabeh nang Nabi Adam. Terus Nabi Adam yo matur, aku gak iso nulung awakmu. Terus iya apa nang di maneh? Marno nang Nabi Nuh. Nabi Nuh moro kabeh nang Nabi Nuh. Niki kan nggih sifate dhaif. Artinya
Iki ku cara soal itu wis dibocorno, tapi meneh ya bakal kejadian kayak gini. Ngono. Artinya kan kita tahu hadis ini. Kene ngerti lek hadis iki sahih. Lah apa meneh gak langsung jaluk langsung nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad ae. Dia tak gak koyo ngono. Ini persoalan ghaib yang mana persoalan ini harus kita imani. Hadisnya sahih. Jaluk syafaat nang Nabi Adam gak iso. Marang ayo jaluk tolong Nabi Nuh. Nang Nabi Nuh nggih koyo ngoten. Wong-wong padha sowan marang Nabi Nuh. Terus wong-wong matur innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Wa qad sammakallahu abdan syakura. Nabi Nuh jenengan niku rasul yang pertama. Jenengan disifati kali Gusti Allah sebagai hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Mbok panjenengan maringi syafaat maring kula. Nabi Nuh mboten saged, aku gak iso nyafaati. Marno dolek maneh nang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih ngoten, mboten saged nyafaati. Mari nang Nabi Ibrahim nang Nabi Musa. Nabi Musa nggih ngoten, mboten saged nyafaati. Terus mari nang Nabi Musa nang Nabi Isa. Kabeh padha mara nang Nabi Isa. Ternyata nang Nabi Isa yo gak iso nyafaati. Baru kemudian semua manusia jaluk syafaat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika mereka semua meminta syafaat marang Kanjeng Nabi Muhammad, terus Kanjeng Nabi Muhammad di sini dikatakan antoliku fa inni tahtal arsy fa aqu sajidan li rabbi azza wa jalla. Kanjeng Nabi terus nang arsy, wis gak usah digambarno kaya apa. Kanjeng Nabi sujud, terus Kanjeng Nabi matur, nyuwun syafaat isfa tu syafa nggih. Jaluk jenengan paring syafaat ya Allah umat kula. Akhirnya umat Kanjeng Nabi diberi syafaat. Terus Allah dawuh, fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babi al aimani min abwabil jannah. Ya Muhammad, masuklah ke dalam dari umatmu, nggih. Dari umatmu yang tidak dihisab dari pintu yang sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Ini membuktikan bahwasanya syafaat Nabi Muhammad ketika hari kiamat itu datang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Makanya niku kalau kalian panjenengan yang menjadi umat Rasulullah itu pantas sekali bersyukur sebesar-besarnya bahwasanya umat Kanjeng Nabi itu tidak diazab dengan cara dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau baleni maneh, umat Kanjeng Nabi itu tidak diazab sebagaimana umat-umat terdahulu dengan dibinasakan secara total. Dosa koyo gedene koyo apa, nggih, itu tidak akan diazab koyo umat zaman Kanjeng Nabi dulu. Umat Nabi Nuh diazab entek kabeh umatnya. Umat Nabi Hud, Nabi Lut entek kabeh umatnya. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad semua yang hidup nanggone di zaman sekarang itu bagian dari umat Nabi Muhammad fit dakwah. Umat Kanjeng Nabi di dalam dakwah. Mungkin ada daerah yang melakukan maksiat begitu besar diazab karo Gusti Allah. Mbok tsunami, mbok gempa bumi, mbok apa. Tapi azabnya itu bersifat lokal. Artinya nggih hanya wilayah niku, gak koyo umat-umat terdahulu yang dibinasakan secara total. Makanya ini Gusti Allah dawuh, insyaallah sampun masyhur nggih ayate, tapi gak apal satu ayat penuh, apal terakhir tok. Teng surah An-Nahl ayat 1 Gusti Allah dawuh, walau yu'akhirullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atas bumi ini. Kok saumpama nggih menungso niki dihukum karena kezalimannya, kabeh nang donya iki entek tak bersisa sama sekali. Tapi nopo? Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Baru lanjutan ayatnya kita semua sudah hafal. Fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu telah datang kepada mereka, ajal itu tidak bisa ditangguhkan dan juga
ditangguhkan sedikit pun dan juga tidak bisa dipercepat walaupun sedikit. Lek wis ajal wis teko, ya gak iso diundur, gak iso dicepetno. Lah, hikmah dari ayat ini, ayat 210 niki. Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahba Az-Zuhaili niku dawuh, Syekh Wahba Az-Zuhaili dawuh, wa hikmatul inzali adzabi fil ghamami. Hikmah diturunkannya azab dengan turunnya mega, dengan turunnya awan, allazi huwa mazinnatir rahmati wal amali fil khairi. Yang mana awan itu biasanya itu mendatangkan rahmat dan keberkahan berupa hujan. Umumnya ketika mendung datang, biasanya itu datang rahmat, datang sebuah keberkahan, yaitu hujan. Tapi huwa inzalhu faja'atan min ghairi sabiqi inzarin. Tapi ketika saat itu awan turun, awan datang itu secara mendadak tanpa adanya peringatan sama sekali. Wa hadza yu'mi ulil mu'mini bi ayyubadira ila taubati wa islahil hali. Maka ayat ini menjadi isyarat bagi orang-orang mukmin agar cepat-cepat bertaubat dan memperbagus tingkah lakunya. Hatta la yufaji'ahu al-azabu, supaya azab tidak mendatanginya secara tiba-tiba. Wa ya'tiyahu baghtatan wa huwa la yashkuru, dan datang kepadanya secara mendadak sedang dia tidak menyadarinya. Fa illam tufaji'hu al-qiyamatu faja'ahul mautu. Karena jika kiamat tidak mengejutkannya, maka yang datang nanti adalah kematian yang akan mengejutkannya. Awil marodu allazi yu'jizuhu anil amali sholeh, atau penyakit yang menghalanginya dari amal yang soleh. Maksudnya ayat ini apa? Ini ayat ini kan menceritakan tentang datangnya hari kiamat. Menilai awakmu kiamat, datang mega, awan turun, itu maksudnya takwilnya siksa dan yang lain sebagainya. Kamu gak gelem iman marang Kanjeng Nabi, apa awakmu ngenteni siksane Allah? Ayat ini kan menceritakan tentang kiamat, yang mana kiamat wujud, gak ngerti kapan. Lah, ini menjadi isyarat bagi kita yang beriman. Bener awak kiamat itu tidak datang kepada kita, gak datang nanggone awak dhewe, mungkin enggak. Tapi bisa saja kematian itu yang akan datang kepada kita, atau penyakit yang mana penyakit itu menghalangi kita untuk beramal soleh. Maka dari itu hendaklah di antara kita semua, terus Syekh Wahba Az-Zuhaili, ayyubadira ila taubati. Ayo cepet-cepetan taubat wa islahil hali, dan memperbaiki tingkah laku. Betapa banyak di antara kita yang ketika masih muda kelakuannya gak karu-karuan, seneng-seneng wis gak karu-karuan, terus dia ngomong ketika cek nom meneh aku tobat lek wis umur 40. Iku akeh sing ngomong kaya ngoten kuat ah. Meneh aku stop, aku tak seneng-seneng sih. Engko lek umur 40 aku tak mandeg. Umur 40 gak eling lek biyen tau ngomong kaya ngono. Wis enteni meneh duwe mantu lek anak-anakku wis rabi kabeh ae baru tobat. Anak-anak wis rabi kabeh, wis mentas kabeh, ngenteni putu-putu wis gede-gede ae. Kita selalu menunda taubat kita. Kita selalu menunda taubat kita. Durung umur 40 ngenteni umur 40, wis umur 40 ngenteni duwe mantu, wis duwe mantu ngenteni duwe putu, wis duwe putu ngenteni putu gede-gede, wis putu wis gede-gede ngenteni umur 23, wis umur 23 ngenteni meneh lek wis pensiun, lek wis gak kerja baru kok giat ibadah. Kita selalu menunda taubat, menunda amal soleh, padahal kita tidak tahu kematian itu bisa datang kapan saja. Gak jaminan kita akan meninggal di atas umur 63. Kok diibaratno karo umure Kanjeng Nabi. Wis aku meneh tobat lek wis umur 3 wae.
Padahal bisa jadi kematian datang sebelum itu. Bahkan banyak wong sing mati di umur usia masih muda, mati belum dalam kondisi bertaubat sebab dia menunda-menunda taubat. Atau bisa jadi kematian itu tidak datang kepada mereka, tapi yang datang itu penyakit. Lewis penyakit, lewis kena stroke, wis gak iso nang ndi, wis gak iso jamaah, wis gak iso ngaji, baru kepingin iso jamaah, kepingin iso ngaji. Betapa banyak di antara kita yang menunda-menunda taubat, padahal bisa saja kematian itu datang kapan saja, bisa saja penyakit itu bisa datang kapan saja. Mudah-mudahan di antara kula panjenengan bisa segera bertaubat. Ya lewat ayat ini kan ngoten. Dikon tobat, dikon ngapii akhlake, dikon ngapii amali, sebab kematian bisa datang kapan saja dan penyakit bisa datang kapan saja. Dan menjadi sebuah kecelakaan yang besar jika kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Pun cekap semanten, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Minggu ini minggu malih berangkate. Kalau umumno, nggih, kirangan mungkin niku kumpung tasik samenten karena kita sowan, ya sowan nang ngene kiai ini kiai khos, kiai sepuh sing jaler klambi putih. Sarungnya enake sarung batik ae, cek batikan, sarung batik klambi putih. Topi ireng. Sing wedok klambi ireng, kan kita sudah lama tidak pakai dress code. Kerudung abu-abu ae. Kerudung abu-abu, coklat susu mbiyen wis tau, sing 3 tahun yang lalu coklat susu. Cek abu-abu ae lah. Jadi cek seragam abu-abu kan insyaallah warna dasar. Dadi sing burung duwe yo cek iso nyelang, nggih iso tuku sembarang lah. Dadi klambi putih, sarung batik, gamel tiang istri, baju hitam, kerudung warna dasar biru. Kok biru? Abu-abu. Masih enten motive tapi warna dasarnya abu-abu. Terus cek seragam. Pun mugi-mugi nggih lek wis niki pun masuk bulan Syaban. Dadi yo dilung kase wis prenten manten iki. Gak sampai sak wulan pun Ramadan lho niki. Wis mugi-mugi panjang umur sedaya, diparingi sehat walafiat sedaya. Menangi Ramadan terus saged sowan tenggone yai selamat budal mulih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha 'ulumuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha 'uluma ladunniya tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa atba'ana wa adyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik wa shabbiha anta khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ila yaumil tashrifil khaliq ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.